Oke, apa kabar semua? Saya kali ini mau mengulang kembali beberapa pelajaran yang saya ajarkan kepada kalian sebelumnya mengenai Adobe Premiere Pro, Motion Graphic, ya. Jadi saya tidak akan memberikan penjelasan terlalu detail karena ada beberapa pelajaran yang memang sudah kalian dapatkan. Pastinya kalian sudah mengerti, insya Allah. Kita coba mulai saja dengan new project, seperti yang saya pernah kasih tahu, bahwa kamu harus meng-create folder video sendiri, supaya videonya, filenya nggak berceceran, minimal itu. Oke? Jadi kamu harus bikin folder sendiri untuk video, untuk kamu taruh di mana filenya, ya, biar nggak berceceran kemana-mana filenya. Maka kita kasih coba nama saja. Ini saya coba kasih nama filenya keyframe, ya, keyframe. Oke. Oke. Nah, ini adalah workspace-nya dari Premiere Pro, ya. Di sini ada yang namanya elemen project-nya atau media-media yang kamu punya, yang kamu akan tampilkan nanti di timeline editing-nya atau di sequence-nya, ya. Terus di sini ada nanti kalau misalnya, jadi kalau di sini kita mau membuat sebuah sequence, sequence itu kayak bidang gambar atau kayak A4, A2 itu sequence, ya. Jadi kita namakannya itu adalah sequence. New item, jadi kamu klik kanan di sini, new item, sequence, ya. Nanti kalau kita masuk ke sequence, dia akan mempertanyakan berapa besar atau kualitas apa yang kamu inginkan untuk bikin sebuah video. Di satu sisi mungkin kamu bisa langsung aja oke, tapi untuk sedikit memberikan informasi saja, kamu pilih yang Pro HD, karena kalau pakai 4K mungkin komputer kita belum cukup kuat untuk melakukan itu. Saya anggap bahwa kira-kira video yang bisa kamu handle dengan komputer kamu yang sekarang adalah Pro HD, di mana Pro HD itu besarannya adalah 1440 kali 1080. Tapi ini ntar juga pasti berubah karena ada beberapa settingan yang membuat dia harus berubah mengikuti presentation yang kita inginkan. Tapi ini 1440 1080 itu adalah kita sebagai acuan standar saja untuk proporsi video presentation dengan media yang ada. Maksudnya dengan LCD monitor atau LED monitor yang ada, kan proporsinya kan 16:9, nggak kayak zaman TV-TV zaman dulu, ya kan. Nah, ini 1440 1080 itu termasuk salah satu dari proporsi 16:9. Jadi kita oke kan saja. Yang saya maksud ini akan menjadi sebuah proporsi yang berbeda kalau misalnya kamu punya, misalnya saya import sebuah file video, ya. Di sini saya coba cari videonya. Kemarin tuh sudah saya VVN, where's my VVN di desktop, ya. Ini ada video yang pernah saya kasih ke kalian. Kita coba. Ini cancel dulu. Ini nggak bisa semuanya dia upload. Import VVN. Ini misalnya salah satu, ya. Nah, di sini kalau kamu lihat dia ukurannya adalah 1920 kali 1080. Ini adalah aturan yang berlaku untuk proporsi video yang ada di YouTube, ya, kira-kira itu. Jadi kita coba import salah satu videonya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah presentation video,
atau video klip atau apa, ingin mengikuti sequence yang ada di YouTube, ukurannya, maka bisa kita dengan cara seperti ini. Jadi di sequence kita, ini kan sequence kita nih yang sebelah kanan nih. Ya, ini sequence kita yang dengan ukuran yang tadi, ya. Pas kita masukin Vivien's Thomas Fashion yang dengan ukuran proporsi video YouTube, kita masukin ke sini, maka dia akan menanyakan ini, ya. Menanyakan ini, apakah kamu mau mengikuti aturan proporsi gambarnya YouTube atau proporsi gambar yang kamu sudah setting di sequence tadi pada awal pembuatan sequence, ya. Jadi kalau aku sih daripada kamu bingung-bingung, ya udah ikutin aja yang apa yang ada di YouTube. Jadi kamu tinggal change sequence setting sesuai dengan video yang kamu punya, yang kamu upload dari YouTube. Maka gambarnya itu akan proporsinya akan sama, persis. Ya, di monitor sebelah kanan atas ini proporsi gambarnya akan sama persis seperti yang ada di YouTube. Oke, nah itu kira-kira cara membuat proporsi presentation yang kamu inginkan. Ya, salah satu caranya begitu. Yang cara yang paling mudah dengan cara mengambil gambar atau video dari YouTube, kamu masukin ke sequence dan kita ikutin besaran yang ada pada YouTube. Jadi kalau 1920 kali 1080, kalau kita mau bikin motion graphic, ya, misalnya kita import file yang kemarin saya kasih juga, coba saya cari dulu, sebentar, layout, ya, yang layout ini. Nah, layout ini juga kalau kita lihat di sini ada 1920 kali 1012, ya, kira-kira mirip lah, ya. Kita import saja. Nanti dia import filenya. Nanti dia nanya, ya kan? Kamu akan mengimport semua layer yang ada di file PSD tadi menjadi satu, atau kamu mau mengimport individual layer. Jadi layer per layer itu akan diambil oleh Premiere dan dibuat, nanti kita akan susun sebagai video 1, video 2, video 3, video 4 yang akan disusun juga sama Adobe Premiere seperti menyusun layer yang ada di Photoshop, ya. Jadi mana pilihannya sesuai dengan pelajaran yang kemarin saya udah kasih tahu, kita akan memilih yang sequence, ya. Sehingga dia akan memilih mengimport layer by layer, dan sequence-nya juga sequence yang sudah diatur oleh Photoshop, sehingga ketika kalau kita tarik sequence-nya ke sequence kita, maka aturan layernya sama persis sama yang ada di Photoshop, ya. Kita okekan saja. Maka kita mempunyai folder di sini yang tulisannya layout, ya, sesuai dengan file dari PSD tadi, Photoshop, ya. Nah, di sini ada layer-layernya, dan ada di folder itu ada layer-layernya dan ada sequence layout. Perhatikan, lihat simbolnya. Di sini simbolnya sama. Karena memang sama, ya, dia memang itu. Dia sama, sequence atau layout sama, ya. Jadi kalau misalnya ini layout ini kita masukin ke sequence kita, ini sequence, ya, sequence kita, ya. Kita masukin sequence kita, berarti, nah ini dia langsung minta lagi, apakah you want to keep existing setting atau change. Kita keep aja, ya, kita keep yang YouTube-nya. Kita keep yang YouTube-nya. Jadi kita nggak ikutin layout-nya dari Photoshop, karena tadi layout-nya Photoshop ada penambahan 2 pixel di panjangnya, kalau nggak salah. Oh, bukan, di lebarnya, ya. Jadi kita keep existing setting yang punya YouTube, ya. Kita klik oke. Maka gambar itu sudah tersusun, ya. Seperti itu. Lihat, ada perbedaan kan? Ininya layernya di atasnya ada garis hitam, ya, ada garis hitam di sini. Itu karena ukuran dari layout itu memang agak sedikit lebih kecil, ya, dari YouTube. Ya, berarti gimana, Sir? Ikutin yang mana? Udah, ikutin yang YouTube aja. Jadi ini bisa kita, nah,
Nah, sekarang pengertiannya gitu, ketika kita masuk ke dalam sequence dan di sequence itu terdapat sequence layout, maka kalau saya double klik di yang hijau ini, klik-klik, maka saya masuk baru ke sequence layoutnya. Nah, ini adalah sequence layoutnya. Nah, di sini kamu akan melakukan motion atau pergerakan-pergerakan di sequence layout. Sehingga nanti di sequence 1, sequence layout itu akan memberikan animasinya di sequence 1. Jadi sequence 1 itu ada sequence layout. Jadi ada satu ruangan di dalam ruangan satu lagi gitu ya. Jadi ada 2 dimensi sebetulnya. Jadi animasinya bisa jadi 2. Ya, 2 dimensi. Oke. Jadi kalau misalnya kita ke layout, di sini adalah sequence layoutnya. Nah, ini adalah bentuk layoutnya. Jadi kalau misalnya kita klik ke sequence, ini menjadi bagian dari sequence 1, yang sequence 1 itu ada sequence layout. Jadi kalau di sequence 1, si hijau sequence layout ini kita scale-nya naikin, maka dia akan membesar. Gitu ya, scale-nya kita naikin. Di sini scale-nya ya. Kita naikin gitu. Nah, dia akan membesar. Gitu. Artinya apa? Dari keseluruhan, jadi layout yang ini nggak terpengaruh dengan pembesaran yang di sequence 1 tadi, ya, nggak berpengaruh. Yang berpengaruhnya karena di sequence 1 si sequence layoutnya ini diperbesar di sequence 1. Agak sedikit membingungkan, tapi lama-lama kalian pasti ngerti. Karena yang dimaksud adalah si sequence 1 mempunyai ruangan lagi yaitu layout. Oke. Nah, sekarang kita bikin motionnya di layout ya, di sequence layout. Jadi kita double klik di layout atau kita klik saja layoutnya. Dan ini adalah layer-layernya. Kamu bisa mulai misalnya dengan beberapa gambar yang ada di sini ya. Kita lihat ya. Saya coba perbesar sedikit. Oke, ini kita coba lihat. Ini yang mana? Oke, ini kotak kuning ya. Harusnya di sini ada namanya ya. Coba kita besarin. Sebentar. Oke, harusnya sih ada namanya di sini. Kita langsung aja ya. Dengan cara mematikan matanya. Nah, itu berarti adalah layer kuning. Saya cari ke bawah, di sini layer yang tulisan motion graphic, dan ini ada kotak. Oke, kotak penjuru sangkar. Kita coba gerakin saja dulu motion graphicnya, tulisannya seperti yang saya pernah kasih tahu ke kalian. Ini saya besarkan sebentar. Ininya saya naikin ya. Oke, ini adalah zoom in zoom out dari frame ya. Ini adalah beberapa tulisannya, di situ udah kelihatan. Ada motion graphic, layout, dan lain-lain. Kalau aku zoom, ini adalah zoom keyframe-nya. Jadi ini mulai 1 detik, 2 detik, 3 detik. Di sini, ini adalah yang biru adalah penggaris frame-nya. Ini adalah tulisannya tadi di detik ketiga. Oke? Jadi kalau misalnya saya zoom out, ini menjadi kelihatan frame-nya. Kalau misalnya ini lebih kecil lagi, ini benar-benar frame by frame, karena ini ada 24 frame per second, maka ada 24 frame yang bisa kamu edit frame by frame. Nggak perlu sampai sedetail itu sekarang untuk presentation yang sekarang. Kita bisa ngelihat aja detik per detik aja. Jadi di sini ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan 4 detik sampai 5 detik.
saya akan mencoba untuk menfinalkan semua gerakan di detik keempat. Ya. Jadi saya taruh penggaris keyframe-nya itu di 4 detik, atau kamu bisa ketik di sini 4.00, ya, gitu, sehingga penggarisnya akan tepat di detik keempat. Oke, nah semua dari ini saya pilih. Saya bisa pilih begini mungkin, pakai pencet shift, kepilih semua. Saya coba ke efek control, apakah bisa? Kita lihat, ternyata nggak bisa ya. Jadi we have to click one by one. Misalnya tulisan motion, klik. Nah ini adalah efek kontrolnya. Jadi ini harus kamu klik efek kontrol, dan di sini ada beberapa pergerakan yang kita akan ambil hanya di motionnya saja dulu ya. Kita akan memfinalkan posisi motion graphic, maka di sini saya kasih keyframe position. Nah lihat, kita mulai memencet stopwatch-nya, klik stopwatch, maka ini adalah pergerakannya yang terakhir berhenti di detik keempat. Oke, ini ada keyframe-nya, ini adalah keyframe untuk motion graphic. Nah di sini ada tulisannya motion graphic. Oke, ini keyframe di detik keempat. Jadi kalau ini finalnya di sini sudah ditentukan di detik keempat. Kalau ini keyframe-nya kita geser ke 0, maka di sini juga tergeser ke 0. Dan kalau di efek ini, ya, sebentar, di efek ini di titik 0 kita posisikan, lihat ya, kita lihat juga di kanannya, kita posisikan si tulisan itu ada di kiri, ya. Kita coba gerakin, nah ke kiri, ya, ke kiri gitu, maka dia akan melakukan, ini 720 mungkin ya, minus 720, ya. Nah dia akan bergerak, kalau misalnya kita pencet spacebar, dia akan bergerak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, oke, dan berhenti di detik keempat. Nah itulah yang namanya keyframe, ya. Jadi pertama kamu tentukan finalnya, final motionnya di mana, yaitu kebetulan yang ini saya pilih di detik keempat, maka ini saya pencet 4 dan 00, ya, maka si penggarisnya ada di 4, baru kamu klik stopwatch-nya. Oke, satu lagi contoh misalnya kotaknya ya, kita coba juga dia berhenti di frame keempat. Oke, kita di detik keempat. Oke, kotak ini saya kasih position, tik. Nah dia berhenti di detik keempat. Si kotak ini ya, kotak yang orange ya. Nah kalau ini kita penggaris keyframe-nya kita masukin ke 0, 0000, terus kita gerakin si kotaknya ke atas, maka dia akan membuat animasi turun ke bawah, gitu, dengan kecepatan yang sama dan berhenti di detik keempat. Tek, final. Oke, oke ya. Nah, kalau sekarang gini aja, kita mau bikin seperti apa? Apakah mau jatuh duluan kotaknya baru motion grafiknya? Itu terserah desain kalian, terserah desain motion grafiknya. Misalnya saya mau menjatuhkan kotaknya aja duluan ya. Jadi pada saat ini bergerak, ya, pas si C-nya itu ada di sekitaran kotak bawah yang paling kiri, ini saya pengen kotaknya sudah final. Jadi saya tinggal mengcopy yang final ini, copy keyframe finalnya si kotak ini, saya copy, saya paste di sini, klik kanan paste. Maka si kotak itu akan turun di posisi ini sebelum motion grafiknya selesai. Jadi kita percepat si kotaknya bergerak ya. Jadi jadinya gini, turun, udah duluan keturun, baru tulisan motion grafiknya selesai gitu ya.
Atau mungkin kamu akan mencoba lebih cepat lagi ya, coba kita lebih cepat lagi, di mana kotak ini turun pada saat, ini lihat nih, ini huruf C-nya mulai keluar ya, di grafik huruf C-nya mulai keluar, ini di sini lihat, perhatikan keluar ya, di sini keluar. Nah kita coba si kotak ini sudah turun, jadi kita copy lagi yang ini ya, keyframe yang final ini kita copy, terus kita paste di sini. Gitu. Sehingga ketika ini turun baru tulisannya kelihatan masuk. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan motion graphic. Di mana kamu mencoba untuk menggerakkan grafik dengan bantuan keyframe di dalam timeline. Ya, jadi itu sebetulnya konsep dasar dari keyframe. Ya, jadi kalian bisa mencoba menggeser yang lain. Ya. Misalnya, Sir, ini terlalu lama, Sir. Pengennya motion grafiknya itu muncul sebelum gambar-gambar layout yang kotak-kotak yang lain bergerak. Oke, berarti dari pertama motion grafiknya harus kita percepat. Misalnya di detik pertama, gitu ya, di detik pertama motion grafiknya udah selesai. Kita masukkan dia di detik pertama, kita pilih 1, 00, enter, masuk dia ke 1 detik, si motion grafiknya itu kita copy, finalnya, copy, terus kita paste di 1 detik, yang harusnya ada di detik keempat, kita majukan ke detik pertama. Sehingga kecepatan tulisan motion graphic menjadi lebih cepat, tuh, gitu ya. Oke, sekarang kotaknya juga, Sir. Oke, kita picit lagi layer kotak, kita lihat pengennya kamu munculnya dari mana, misalnya huruf C-nya di sini, berarti dia makin ke depan lagi. Ini final yang tadi sama ya. Atau kita lupakan ini ya, kita delete gitu ya. Kita main pakai yang sudah ada dari awal gitu ya. Kita copy yang ini, copy, terus kita paste keyframe-nya di sini. Paste. Nah, gitu ya. Sehingga gerakannya menjadi lebih cepat. Turun, tulisan turun. Oke? Kira-kira gitu untuk keyframe, dan yang lain mungkin sama saja, cuma berbeda, nggak ada yang berbeda, cuma kayak mungkin ya, kayak misalnya nanti di kotak yang mana ya, kita coba lihat. Kita coba salah satu kotak yang miring ya, yang ini ya. Nah, kotak yang miring, ini gimana, Sir, kalau miring? Sebetulnya nggak ada pengaruh miring atau gimana, yang penting kita bisa atur bagaimana cara menggerakkannya ya. Jadi misalnya dia kita akan mau coba mulai bergerak di detik ke 11, 1 detik 13 frame. Ya, start gitu ya. Saya coba position, tik gitu ya. Nah, kita mau dia muncul di baru keluar di detik pertama. Oke, kita klik keyframe di detik pertama. Sedikit kita turunin saja. Itu ya. Kita buat keyframe-nya. Tentang position keyframe-nya. Baru kita gerakan dia. Lihat ini saya melakukan pemilihan motion-nya, tulisan motion-nya saya klik sehingga ada abu-abu seperti ini. Artinya ini saya bisa gerakan. Ya, saya bisa gerakan keseluruhan dari kotak layer kotak 2. Saya taruh di sini ya. Sehingga dia akan turunnya miring. Miring dia turun. Dia berhenti di 1/13. Oke, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi oke, kita ulang lagi misalnya ya, misalnya gitu ya. Sekarang kita coba yang kotak yang merah, yang kuning pertama, yang ini. Misalnya kita mau mulain dia di frame ke-10 gitu ya. Frame ke-10 kita pilih dulu layer kotak satunya, kotak kuning ini. Saya kasih position
stopwatch-nya kita nyalain, tak, mulai 0, dia turun misalnya di saat kotaknya sudah mulai turun, ya, ini kotak mulai turunnya di sini, kita selesaikan dia di yang mana, di detik pertama. Oke, final dia di sini, saya klik keyframe-nya, gitu. Ya ini belum bergerak ya, karena belum ada perubahan, jadi finalnya dia di detik 1, kita mulai munculnya setelah kotak ini turun. Ya, kira-kira di sini. Ini bisa di toggle keyframe-nya di sini ya, kamu klik sini dia akan bergeser, klik sini dia akan bergeser gitu ya. Oke, menggeser nomor mendavigasi keyframe. Oke, sekarang tinggal ini posisinya udah di situ. Nah, sekarang kuningnya kita pilih, layer kuning. Terus tulisan motion-nya kita pilih, kita klik. Maka dia akan membuat kotak biru. Nah, ini bisa kita naikin ke atas. Gitu ya. Naikin ke atas. Sorry. Ini naikin keseluruhannya ke atas. Ya. Itu. Nah. Oke. Dia akan bergerak nanti di posisi 1 ya. Posisi 1. Di detik 1, ini turunin. Nah, ini aku lupa nih. Aku mau lupa bikin keyframe, makanya nih menjadi sulit. Kita coba Ctrl Z ya. Itu agak sulit membuatnya kalau begitu. Jadi harusnya ini dibikin dulu keyframe-nya. Ya. Keyframe-nya harus dibuat dulu. Gitu ya. Keyframe-nya dibuat dulu. Baru kita balik ke sini. Baru kita geser kuningnya ke atas. Kalau geser kuningnya ke atas sebetulnya nggak usah pakai ini juga bisa. Kamu tinggal seperti yang tadi kita pakai perubahan dari tulisan X-nya ke atasin ya. Nah, gitu. Jadi mulai dia turun. Nah, gitu. Oke. Inilah yang namanya keyframe. Di sini kamu bisa copy, bisa tambahkan. Terus di sini ada beberapa yang lain yang bisa kita coba perbuat. Kasih variasi bagaimana gambar-gambar dari kotak ini tersusun dengan gaya kalian yang kalian inginkan ya. Jadi bergeser ke sini. Mungkin yang ini nih. Yang nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 2. Ups. Nomor 3 ya, nomor 3 gitu ya. Juga misalnya munculnya di ketika si ini sudah selesai. Nah, ini boleh muncul. Kita coba tadi titik kotak 3 ya. Kita pilih dulu kotak 3. Kita kasih position keyframe-nya. Nah, ini kita mau setup di detik keberapa? Mungkin di detik kedua. Itu. Kasih juga position-nya. Keyframe-nya. Baru kita balikin ke keyframe awalnya. Yang ini. Baru kita geser dia ke samping. Gitu. Sehingga nanti dia akan bergerak dari samping ke atas. Oke? Gitu ya. Jadi gitu. Turun, naik. Tuh. Nah, kotak yang terakhir nih, misalnya di berhenti di detik kedua, baru yang abu-abu ya. Yang abu-abu kita lihat tadi di mana dia. Aku suka lupa, makanya harus dikasih nama. Kotak 4 ya. Nah, kotak 4 mulai ada di detik 2. Nah,
saya akan mencoba dengan cara yang seperti ini. Ini 2. Ya, di detik kedua, ini kotak 2, udah benar. Bukan salah. Kotak 3, bukan kan, kotak 4. Ya, kotak 4 udah. Ini saya kasih bukan motion, saya kasihnya opacity. Ya, opacity. Di sini saya kasih keyframe, tik. Dia akan muncul nanti di 2/13. Kasih lagi, tak. Nah, di mana dia 2 baru mulai berangsur-angsur ada. Opacity-nya kita turunin. Nah, dia akan tiba-tiba muncul di gitu ya. Muncul gitu kayak opacity-nya dari 0 menjadi 100% gitu. Nah, ini juga bisa kita bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Misalnya ini saya tambahkan dulu 100. Jadi dari sini sampai sini keyframe-nya ya, dari sini sampai sini dia 100 gitu ya. Jadi ada gitu ya. Kalau aku geser sedikit, terus aku matiin, aku kecilin 0. Nah, dia hilang. Saya naikin lagi sedikit keyframe-nya, saya 100-in lagi. Ada. Jadi kalau aku zoom, di sini ada jadi kayak 3 keyframe. Di mana yang satu adalah, lihat di sini 100. Nah, lihat di sini 0%, sebelah sininya 100. Jadi dia kedap-kedip gitu ya, jadi kedap-kedip. Ini kita zoom out, ya kita bisa pilih nih. Kita bisa pilih ini, terus kita copy, pencet option, gitu ya, copy, pencet option atau alt ya. Kita tarik lagi, gitu ya, ke sini. Terus begitu selanjutnya. Oke. Kita bisa juga pilih semuanya seperti ini. Ya, kita pencet option. Nah, kita copy langsung. Seperti itu. Ya. Nanti mengakibatkan kita lihat gambarnya jadi gini. Muncul, naik ke atas, dia kelap-kelip gitu ya. Oke. Understand ya. Dia bisa cepat karena pada saat di sini dia kedap-kedip. Gitu ya. Oke, ketika di play, nah sebelah situ kedap-kedip. Dan ini bisa kamu panjangin sampai tidak terhingga ya. Kita tinggal pencet option, kita copy ke samping. Nanti dia akan membuat kegiatan seperti itu dengan tidak terhingga. Ya, tek. Nah, kalau itu kok berhenti, karena di sini berhenti. Kalau kita tambahkan dia ke sana, maka dia akan kedap-kedip terus. Terus gitu ya. Nah, itulah yang kita istilahkan sebagai keyframe, menganimasikan grafik dengan bantuan keyframe. Oke, semoga kalian bisa mengikuti, dan bila mana ada pertanyaan, kita bisa mencoba diskusi nanti di kelas selanjutnya. Jadi nanti di sekuensi ini kita sudah mempunyai animasi dari layoutnya. Nah, jadi kalau misalnya ini sequence kita taruh di video 2 atau video 3, terus kita masukin video kita, video lain ya. Nah, nanti sequence yang layout tadi akan menjadi bagian dari editing. Gitu ya. Muncul gitu. Ya. Ngerti ya? Kira-kira gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada sedikit kebingungan nanti kita bisa tanyakan di kelas. Tapi sebaiknya kalian mencoba untuk mengerjakannya sehingga baru tahu tuh masalah kamu apa, sehingga kamu bisa bertanya lebih spesifik tentang kesulitan yang kamu hadapi. Oke?
Selamat mencoba, selamat melatih. Semoga ini adalah bagian dari skill kamu yang bisa membantu kamu mendapatkan atau meraih cita-cita yang besar nanti. Oke? Stay safe everybody. Bye-bye.